warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holly Mulyani. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemetaan kompetensi pada pelajaran pendidikan agama Islam jenjang pendidikan SMA kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengorganisasikan peta kompetensi, kemudian bagaimana caranya menghasilkan konteks tema atau unit yang relevan, dan bagaimana caranya mengembangkan perencanaan pembelajaran dalam beberapa konteks, dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana caranya mengembangkan ide-ide pembelajaran. Sebelum membahas 4 poin tadi, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan pemetaan kompetensi pada pelajaran PAI kelas 11 SMA. Dan kompetensi yang kita ambil bersumber dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, peta pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 SMA itu memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi inti atau dimensi sikap spiritual. Pada kompetensi inti 1 ini, pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 SMA memiliki 11 kompetensi dasar. Kemudian, yang kedua, kompetensi inti 2 atau dimensi sikap sosial. Nah, pada KI 2 ini juga memiliki 11 kompetensi dasar. Kemudian untuk KI 3 atau kompetensi inti 3, yaitu dimensi pengetahuan, juga memiliki 11 kompetensi dasar. Dan yang terakhir, untuk KI 4 juga memiliki 11 kompetensi dasar. Jadi, dari masing-masing KI ini, dari keempat KI atau kompetensi ini, pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 SMA itu masing-masing memiliki 11 kompetensi dasar. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemetaan kompetensi tadi, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana caranya mengorganisasikan peta kompetensi ke dalam satu konteks yang sama, dan bagaimana caranya menghasilkan konteks tema atau unit yang relevan dari organisasi KD-KD tadi. Nah, karena kompetensi dasar yang ada dalam standar isi Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu belum diintegrasikan ke dalam satu aspek yang sama, maka langkah selanjutnya adalah kita organisasikan atau kita susun kompetensi dasar yang belum diintegrasikan tadi ke dalam satu aspek yang sama. Jadi, cara mengorganisasikannya yaitu kita ambil satu kompetensi dasar atau KD dari masing-masing kompetensi inti atau KI yang memiliki kesamaan aspek ya teman-teman. Contohnya, karena kompetensi intinya atau KI-nya ada 4, maka kita buat bagan seperti ini. Nah, dari keempat lingkaran ini merupakan KD yang memiliki kesamaan aspek. KD 1.1 ini diambil dari KI 1. Begitupun sampai ke KD 4.1 itu diambil dari KI 4. Nah, karena KD 1.1 sampai KD 4.1 ini membahas aspek materi yang sama, yaitu tentang taat pada peraturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja, maka kita susun KD-KD ini ke dalam satu konteks yang sama. Dan dari susunan keempat KD ini, kita dapat menghasilkan tema yang berjudul Membangun Bangsa Melalui Perilaku Taat dalam Berkompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Dan untuk selanjutnya, saya sudah mengorganisasikan KD-KD ke dalam satu konteks tema yang sama ya teman-teman, yaitu konteks tema yang
Nah, setelah kita organisasikan KD-KD yang tadi ke dalam satu organisasi atau satu aspek yang sama, dari sinilah kita bisa menghasilkan konteks tema yang relevan. Dan dari KD-KD yang telah kita susun tadi, kita bisa menghasilkan satu konteks tema yang berjudul membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, karena tadi kita sudah menentukan konteks tema yang relevan, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya pengembangan perencanaan pembelajarannya. Dan untuk pengembangan perencanaan pembelajarannya, saya masih mengambil satu konteks tema yang sama, yaitu mengembangkan perilaku taat berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, perencanaan pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran, dan yang terakhir sumber pembelajaran. Nah, untuk rincian rencana pembelajarannya adalah seperti ini. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran itu ada 9 tujuan pembelajaran. Untuk metode pembelajarannya, di sini saya menggunakan metode saintifik. Untuk model pembelajarannya, di sini saya menggunakan model discovery learning dan problem based learning. Dan untuk metode pembelajarannya, itu saya menggunakan 3 metode, yaitu diskusi, tanya jawab, dan wawancara. Kemudian untuk media pembelajarannya itu di sini menggunakan worksheet atau lembar kerja, kemudian lembar penilaian, kemudian ada menggunakan kitab Al-Qur'an sebagai sumber belajar. Kemudian untuk alat dan bahan, di sini kita belajar menggunakan spidol, kemudian papan tulis, kemudian ada internet, kemudian buku sumber belajar itu dari Kemendikbud, kemudian kita juga belajar dari lingkungan sekitar. Nah, setelah kita tentukan perencanaan pembelajarannya, langkah selanjutnya adalah kita menentukan ide-ide pembelajarannya. Tema yang kita ambil masih sama ya, yaitu tentang membangun bangsa melalui perilaku taat dalam kebaikan dan berkompetensi serta etos kerja. Nah, untuk menentukan ide-ide kegiatan pembelajarannya, di sini terdapat bagan kompetensi dasar dan ide kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, untuk kompetensi dasar 2.1 itu kita dapat menentukan ide kegiatan pembelajarannya dengan mendiskusikan manfaat berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kemudian untuk kompetensi dasar 3.1, ide kegiatan pembelajaran yang kita tentukan ada 4, yaitu mengidentifikasi makna Quran surat terkait, kemudian menyajikan makna Quran surat terkait serta hadis terkait, lalu mendiskusikan pesan-pesan yang terkandung pada Quran terkait dan hadis terkait, dan yang terakhir menyajikan pesan-pesan hikmah dan manfaat yang terkandung dalam Quran surat terkait serta hadis terkait. Kemudian untuk ide kegiatan pembelajaran kompetensi dasar 4.1, kegiatan pembelajarannya dapat kita tentukan menjadi 2, yaitu menganalisis hukum bacaan, makna, pesan-pesan yang terdapat pada Quran surat terkait, lalu menyajikan hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat terkait. Untuk kompetensi dasar 4.1.2, ide kegiatan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, menyimpulkan hukum bacaan, makna, pesan hikmah, dan manfaat yang terdapat pada Quran surat terkait.
Kemudian mendemonstrasikan bacaan Quran surat terkait sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Maidah ataupun Quran surat terkait dengan fasih dan benar. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.1.3, ide kegiatan pembelajarannya ada dua, yaitu mengaitkan sikap berkompetensi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan Quran surat terkait. Dan yang terakhir, menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan Quran surat terkait serta hadis terkait. Nah, mungkin kiranya seperti itu dalam menentukan ide kegiatan pembelajaran. Oke teman-teman, mungkin itu aja pemaparan materi dari saya mengenai pemetaan kompetensi pelajaran pendidikan agama Islam jenjang sekolah SMA kelas 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.